Gue rekomendasiin yang worth it buat didatengin tanpa mikir budget untuk traveler pemula, menurut gue adalah Kuala Lumpur. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak yang sangka Indonesia dan Malaysia itu sama, serupa, macam tak ada beda. Jadi kalau orang Indonesia itu melancong ke Malaysia, dia kata sia-sia, katanya serupa, sama aja, macam tak ke luar negeri. Ternyata hal itu cuman modal atau budget ataupun biayanya aja, geng. Ternyata biaya yang dari Indonesia ke Malaysia itu macam tak ke luar negeri, tapi hasilnya atau wisatanya, pengunjungan atau pelancong-pelancongnya di sana itu sangatlah tepat sekali, apalagi kalau untuk pelancongan pemula. Di Singapura sana juga bagus, tapi di Singapura tahu sendiri ya, di sana memakai dolar, mata uangnya itu lebih besar, jadi otomatis biayanya itu juga lebih banyak. Kalau Malaysia ini biaya yang tak mahal, yang sangatlah murah, dan semua orang boleh menikmati, dari kalangan yang kecil, sedang, orang yang kaya boleh menikmati. Di sana pun banyak, dan ini yang membuat saya pelik, geng. Orang Jakarta itu merekomendasikan hal itu. Jadi bukan saya saja, geng, karena kan saya pernah kerja di Malaysia, saya tahu kan di sana modalnya, biayanya pergi ke Malaysia itu berapa. Ini orang pelancong Jakarta itu merekomendasikan hal tersebut, ya orang lebih baik pergi ke Malaysia. Nah, alasannya itu apa? Apakah sama dengan alasan yang saya ucapkan tadi? Nah, daripada penasaran, cuma langsung kita simak saja videonya. Are you ready? And let's go. Bang, kalau belum pernah keluar negeri, negara mana yang worth it buat dikunjungin tanpa mikir budget? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Sebenarnya kalau nggak ada embel-embel tanpa mikir budget, I would recommend Singapura sih. Karena buat traveler pemula, Singapura tuh sangat-sangat ramah. Dia nggak terlalu jauh dari Indonesia gitu ya. Dari Jakarta deket banget. Semua di sana gampang. Semua orang bisa bahasa Inggris. Terus transportasi juga gampang. Ada MRT, bisa naik bis, mudah gitu kemana-mana. Tapi karena ada embel-embel tanpa mikir budget, nggak mungkin kalau ke Singapura lo nggak mikir budget, karena semua di sana memang lebih mahal, makan lebih mahal, tempat tinggal lebih mahal, transportasi lebih mahal. Negara atau kota apa yang gue rekomendasiin yang worth it buat didatengin tanpa mikir budget untuk traveler pemula, menurut gue adalah Kuala Lumpur. Gue pun pertama kali keluar negeri tahun 2000 berapa ya, 2005 atau 2006 dulu itu ya ke Kuala Lumpur gitu. Dan untuk traveler pemula itu difficulty-nya juga cukup rendah gitu ya, karena kan bahasanya mirip tuh sama kita, mereka bahasa Melayu, bahasa Indonesia deket lah, jadi masih bisa saling berkomunikasi. Pakai bahasa Inggris juga semua orang paham di sana. Terus transportasi umum juga udah bagus, ada monorail, ada MRT, ada LRT, ada bis juga. Walaupun lo males naik transportasi umum, lo mau naik Grab nggak mahal, jadi secara transportasi untuk kemana-mana juga gampang di sana. Hotel juga dengan budget yang sama. Kalau di Singapura lo mungkin lo cuma dapat hostel, di sana lo udah dapat hotel yang proper gitu kalau di Kuala Lumpur. Jadi menurut gue ya yang worth it untuk traveler pemula pertama kali ya Kuala Lumpur sih untuk lo datengin gitu, karena dapat semua modernnya Singapura tapi dengan harga yang lebih murah dan dengan difficulty yang lebih mudah juga. Kalau rekomendasi lo negara apa? Bener, geng, saya pun juga merekomendasikan ke Malaysia, karena dari misalnya kita ini kan orang Islam ya, rata-rata orang Indonesia kan rata-rata orang Islam, beragama Islam. Di sana pun juga Islam. Jadi kalau kita nak pergi ke masjid, mau pergi sembahyang itu juga tak susah. Dari segi bahasa juga hampir sama. Jadi yang orang yang tak tahu bahasa Inggris itu memang sangatlah tepat sekali apabila orang ke Malaysia untuk pergi melancong. Saya itu sebenarnya juga teringin, geng, pergi ke sana, tapi saya tak maulah pergi sendiri. Saya teringin tuh membawa keluarga kecil saya,
seperti istri dan juga anak. Tapi saat ini belum ada modal. Tak apalah, nanti suatu hari nanti apabila ada rezeki yang lebih, ada kesehatan dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik, insya Allah saya akan melancong pergi ke sana. Intinya saya tidak akan melupakan Malaysia, sebab saya pernah bekerja mencari rezeki di sana sampai saya mendapatkan yang saya capai saat inilah. Oke geng, saya akan merekomendasikan apabila korang itu mau pergi ke Malaysia, tempat mana yang patut kita kunjungi. Nah, ini ada salah satu orang Indonesia juga, dia orang itu shock. Awal-awalnya dia orang menganggap biasa-biasa aja ke Malaysia, tapi sesampai di sana dia orang itu shock, ternyata Malaysia itu semewah ini. Ini adalah pertama kalinya gue explore Malaysia dan gue mengalami beberapa culture shock atau yang bisa disebut fun fact juga ya. Jadi gue mau sharing dan biar bikin penasaran, gue kasih nomor 10 paling menegangkan aja kali ya. Oke. Yang pertama, jujur sebenarnya Malaysia tuh oke ya buat dieksplor, especially KL dan Penang. Cuman yang bikin gak nyaman tuh gara-gara panas banget anjir. Sumpah sepanas itu sih. Kalau di aplikasi tuh kan cuma 33 derajatan ya, tapi kalau lu cek feels like-nya itu 39 derajat, cong. Kayak kalau dikit udah ngasam manis tuh. Makanya tiap sebelum gue pakai sunscreen, gue pakai moisturizer dulu tuh dari Skintific dan MSH. Promosi dulu yang pandai ya dia. Gue jadi merah-merah ya, Syai. Nah, ini biarkanlah Skintific lah yang bekerja. Gak apa-apa lah, kita hargai lah ya kan. Ini sebuah karya. Kita menghargai karya orang lain itu sangatlah bagus geng, karena macam kita sedekah tak sadar. Jujur gue berasa kayak tiap beli apa-apa gitu terus convert ke rupiah, feelnya langsung berasa kayak anjir lumayan juga ya. Yang paling basic aja lah, air mineral gitu kali ya. Itu sekitaran 11 ribuan buat 600 mili, cong. Jajan kayak mango sticky rice itu 50 ribu. Ya emang UMR mereka lebih tinggi dari kita juga sih, jadi mahal tapi wajar gitu ya. Yang ketiga adalah Malaysia disebut sebagai negeri jiran. Tapi sebenarnya lo tau gak sih arti jiran sendiri itu apa? Ini gue carinya based on Google ya. Jadi jiran itu sendiri tetangga. itu artinya adalah orang yang tinggal di dekat rumah atau tetangga lah. Dan di sini case-nya adalah Malaysia itu adalah negara tetangganya Indonesia. Betul. Jadi maka dari itu orang Indonesia pada nyebut negeri jiran. Yang keempat adalah di sini tuh nggak ada Grab bike, cong. Adanya Grab car. Jadinya lebih mahal aja gitu kalau misalnya mau naik transportasi online. Tapi bagusnya public transportasi mereka tuh udah terintegrasi dengan baik gitu. Jadi gampang ya kalau mau kemana-mana. Lanjutnya nih yang paling absurd ya, karena bidatnya aneh. Kayak semprotan tapi semprotannya udah rusak gitu. Jadi sisa selangnya doang aja. Jadi kalau mau pakai tuh agak susah ya, pakai dua tangan tuh. Satu megang bidet, satu muter keran ya. Ada tuh. Yang keenam nih, mereka tuh masih pakai koin, cong. Dan yang gue herannya tuh berapapun nominal yang gue bayar ya, mereka tuh selalu punya kembalian anjir. Misal gue total abis 21,4 ringgit gitu ya, gue bayar 25 ringgit ya. Gitu tuh ya dikembaliin persis 4,6 ringgit anjir kata gue. Jadi kalau di kita kan permennya mau nggak? Nomor selanjutnya ya, di sini tuh nggak cuma suku Melayu yang banyak, tapi etnis Cina dan India tuh juga banyak banget, cong. Makanya banyak dekorasi lampion. Terus kalau lu ke mall atau kemana aja dah pasti ketemu orang Cina, apalagi di Penang. Dan karena banyak etnis India juga, di sini tuh sampai ada Little India segala loh. Karena di mana-mana tuh lu juga bakalan ketemu orang India. Makanya cari nasi biryani di sini tuh gampang banget, cong. Like. Nah, kalau ini soal waktu ya, meskipun time zone-nya beda cuma sejam sama kita ya, tapi sunrise di Malaysia tuh start from jam 7:30 pagi, cong. Dan sunsetnya jam 7:30 malam. Jadi kalau lu mau explore cari yang nggak panas gitu, itu matahari mulai adem sekitaran jam 4 atau jam 5-an dah. Fun fact ke-9, nanya English dijawabnya bahasa Indonesia, especially di KL ya. Gue tuh kan nggak terbiasa dengan logat Melayu ya. Kuping gue tuh kayak susah memprosesnya gitu, karena ya emang beda aja logatnya. Jadi tiap mereka ngomong Melayu, gue selalu kayak gitu-gitu. Makanya gue pakainya bahasa Inggris. Nah, malah dijawabnya Melayu. Wes tak karepmu, yang penting gak ganggu ternak warga ya. Akhirnya kita nyampe juga di nomor yang terakhir ya. Yang terakhir nih karena bikin penasaran, jadi gue serahkan aja pada kalian untuk melengkapi aja kali ya. Gue yang penasaran nih jadinya. Jadi cepet lu diisi di kolom komentar ya, oke? Oke, dari video ini yang ingin saya bahas yaitu tentang harga makanan atau biaya ya. Jadi menurut saya itu tak mahal. Es krim itu ada yang geng yang murah, ada yang 1 ringgit, cuma 3.000 rupiah. Mana ada mahal? Nggak mahal. Tapi ada juga yang mahal. Tergantung Anda itu belinya di mana, di tempat mana. Kalau kalian itu belinya di tempat-tempat yang mewah, yang mall-mall macam itu, pasti mahal. Tapi kalau yang jualan-jualan di ruko, atau ruko itu rumah dan toko geng, di tepi jalan itu insya Allah itu murah, sangatlah menjanjikan sekali.
Kalau kalian bandingkan dengan yang ada di Indonesia, sebenarnya tak seberapa mahal pun. Memang masih lebih mahal di Malaysia, tapi tak semuanya mahal. Ada yang lebih murah di Malaysia, ada juga yang lebih murah di Indonesia. Sebenarnya sama aja, tergantung kalian itu milih barangnya itu yang bagaimana. Nah, yang saya tayangkan ini kan tempat yang biasa kan ya, yang bukan yang mewah. Itu bukan tempat yang biasa yang setiap orang itu boleh mengunjungi dengan budget yang pas-pasan. Nah, oke, kita lanjutkan videonya dulu, geng. Kebanyakan orang Indonesia kalau udah jalan-jalan ke luar negeri pasti pernah lah melangkahkan kaki ke Malaysia ya kan. Sampai gue mikir, apa gue doang yang gak pernah kesana? Enggak gue doang. Masih banyak jutaan orang yang belum pernah kesana dan mungkin pengen kesana juga tapi nggak ngerti kudu kemana gitu. Jadi ibarat pinjol nih, di sini lah gue hadir untuk merekomendasikan where to go in Malaysia ya, khususnya Kuala Lumpur dan Penang. Dan karena ini pertama kalinya juga buat gue, jadi di vlog kali ini gue bakal bahas destinasi yang udah umum dikunjungi sama manusia. Jadi mari gimak aja lah hari kedua gue ini di Kuala Lumpur, oke? Lama sudah tidak ke ladang. Ini OOTD saya hari ini. Jangan lupa bawa minum, sunglass, dan ini yang paling penting, pakai aqua sunscreen dari Skin Revit ini. Karena sumpah nih negara kayaknya negara paling panas di antara negara-negara yang pernah gue kunjungin, cong. Kayak 39 derajat aja itu matahari apa tutorial kena COVID. Anyway, ini sunscreen jujur light banget ya. Pas ya. Kayak berasa pelembab gitu. Gak lengket sama sekali, white cast juga nggak ada. Muka gue juga jadi nggak kusem. Terus ini packagingnya imut banget nggak sih? Kayak udah hijau toska, travel size lagi. Jadi nggak berat tuh buat dibawa kemana-mana. Udah ya, ayo kita mulai jalan nih. Meskipun negara ini minusnya panas ya, tapi transportasi di sini tuh lengkap banget, cong. Jujur gue salut banget sih. Ini gue kan udah tanda-tandain tuh mau makan di mana aja dan wisatanya kemana. Dan hari ini gue mau ke daerah sini nih. Jadi gue tinggal Google Maps aja tuh dan pilih naik apa. Karena ini yang paling efisien naik KJL atau LRT. Jadi gue jalan dikit 7 menit ke stasiun Dangwangi, terus beli tiket yang manual gini. Ternyata lu pilih destinasi kayak ini pasar seni ya kan. Bayar dah tuh. Ini buat uang kertas dan ini buat yang recehnya. Terus ntar lu dapet koin kayak gini nih, tinggal lu tap, lu naik kereta, ntar pas lu udah nyampe, lu masukin aja kayak gini. Udah gitu doang, gampang kan? Dan inilah destinasi pertama gue, yaitu Sri Mahariaman Temple, temple Hindu tertua di Kuala Lumpur. Gue nggak masuk sih, jadi kayak foto-foto doang lah di depan. Di situ lu lanjut jalan dikit, ntar lu bakal nemu jalan yang instagramable banget, namanya Kwai Chai Hong. Lu bisa masuk kayak sini, terus foto-foto, atau lu bisa mampir ke cafe yang sangat ikonik ini ya, namanya Ching Ching. Dia terkenal banget tuh sama es krim pandannya. Terus gue coba pandan krim dulu ini kan, ternyata enak juga loh. Ya emang dia ini spesialis pandan dah, lu kudu coba sih kalau kata gue. Adik pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum. 2 menit jalan kaki dari situ, lu bisa mampir ke sini. Namanya Lorong Petaling, kayak gini doang sih, tapi lumayan lah buat foto-foto ya kan. Ntar lu jalan dikit lagi bisa masuk ke Petaling Street. Kalau mau belanja oleh-oleh kayak magnet kulkas, gantungan kunci, itu banyak banget di sini. Bisa lu tawar juga. Yang penting yang lu tawar barangnya ya, bukan abangnya. Terus 10 menit dari sana, ini bisa ditempuh jalan kaki juga ya. Pokoknya lokasi ini tuh semuanya bisa ditempuh jalan kaki deh. Lu bawa payungnya buat jaga-jaga kalau tiba-tiba berasa terlalu panas, takut tiba-tiba meleleh, lu padahal nggak ada yang gombalin kan. Ntar lu bakal sampai di Central Market. Ini pasar bersih banget, tapi yang dijual juga lebih bagus-bagus, harganya juga bagus-bagus. Kayak gue beli rok gitu, itu 45 ringgit alias 150 ribuan. Tapi gampangnya kalau ngitung ringgit itu ya tinggal lu kaliin 3 ya. Jadi kalau misalnya 10 ringgit itu berarti 300-an ribu gitu. Adik sayang, jalan merenggang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kayak nggak mungkin gak sih gue ke KL tapi nggak ke sini gitu, alias Petronas Tower. Tapi kata orang-orang buat dapat fotonya cakep, gue ke KLCC Parknya nih, ngadem-ngadem bunyi dari panasnya dunia ini ya kan. Ini baru panas dunia nih. Tapi yang penting jangan lupa reapply sunscreen dulu ya. Kayak gue jujur takut banget sih sama kulit gue kalau terpapar sinar matahari yang sekenceng ini. Kayak harusnya gue bawa topi pantai segini ini aja gak sih? Destinasi selanjutnya adalah Pavilion. Sebenarnya cuma 13 menit jalan kaki sih dari sini. Tapi kayak gue bener-bener gak kuat anjir. Dosa apa gue nih. Jadi gue memutuskan untuk naik GoKL aja lah. Ini bayarnya gak bisa cash by the way, tapi bisa pakai Mastercard. Jadi tinggal tap-tap aja gitu. Tarifnya cuma 1 ringgit. Dan ini dia The Pavilion, yang katanya mall paling keren di sini. Tapi sebelum kesini gue mampir ke Fahrenheit ya buat beli Uniqlo Cafe yang lagi viral nih di mana-mana. Gue order yang latte dengan harga segini dan rasanya jujur biasa aja sih ya. Kopi
santai gitu lah. Terus gue lanjut tuh ke Iya. pavilion buat makan di Oriental Coffee dan order Hainan chickennya karena katanya enak dan ternyata emang enak Cong. Jadi thanks ya buat kalian semua karena jujur sebenarnya gue kalau cari-cari rekomendasi gini tuh dari kalian juga, mostly di TikTok sih. Jadi gue nih sebenarnya ingin membuktikan gitu, bener nggak sih recommended itu. Jadi yang bener loh kalau nge-review ya. Terus karena di kesana ada Alor Street, jadi gue kesana lagi tuh jalan-jalan doang sih karena gue mau lanjut untuk menutup lelahnya hari ini di Merdeka Square yang ternyata ikonnya ketutup nih sama stand-stand takjil ya. Mana gue kesini pas udah mau bubar lagi ya kan. Tapi ya udahlah, akhirnya gue melipir ke The River of Life. Ini sumpah bagus banget sih, kayak bagusnya sesuai namanya gitu, The River of Life. Bisa kepikiran gitu sampai situ ya. Udah deh segitu aja ya hari ini, segitu aja 10 destinasi nih anjir. Kayak gue sampai ke kuncian di stasiun nih, pintunya udah ditutup. Gimana ini? Tajam matanya melirik di ekor mata. Jujur banget geng ya, kakaknya tadi itu mereview makanan ataupun kuliner yang ada di Malaysia. Yang mahal dia cakap mahal, yang murah dia cakap murah. Jadi biar orang itu kalau tengok konten ini tak tertipu apabila kita yang belum pernah ke Malaysia, kalau mau beli murah di sini loh tempatnya, beli makanan yang ini, kalau yang mahal ini seperti itu. Tapi menurut saya geng ya, kalau khusus orang-orang pelancong itu termasuk murah geng. Kalau kita bandingkan macam di Singapura, Brunei dan lain-lain macam itu, saya rasa lebih mahal. Pasal dari segi mata uang itu pun lebih besar di sana, otomatis harganya juga pasti lebih mahal gitu. Oke, nah buat korang semua yang sudah di sana ya, misalnya sudah melancong, sudah jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia, lepas itu mau balik kampung, bawa oleh-oleh ataupun buah tangan apa saja sih. Nah ini saya ada mendapatkan video lagi geng, saya bisa merekomendasikan untuk korang semua. Nah di mana tempatnya dan apa saja, harganya juga berapa. Jom langsung lanjutkan videonya. Nemenin Lucy beli oleh-oleh untuk balik kampung, kira-kira beli apa aja ya? Hai guys, ini sekarang aku sama Lucy lagi ada di KL Sentral. Kita mau naik LRT buat pergi ke Masjid Jamek. Nah ini LRT-nya udah mau dateng. Di sini sumpah rame banget, nggak tahu kenapa. Mungkin karena lagi hari libur ya. Tapi ini Ya, ramenya tuh libur. nggak biasa, beneran rame banget. Bahkan di LRT tuh beneran rame guys. Aku nggak sempat tag video di dalam. Ini aku udah sampai. Terus kita langsung keluar lewat pintu ini. Tujuan kita tuh mau ke Hanifa sama Maidin. Ini Oh, dia ini kita baru udah keren sampai nih, di Hanifa. Kita langsung masuk aja buat cari oleh-olehnya. Sebenarnya tujuan kita kesini tuh mau beli oleh-oleh coklat Berils, tapi ternyata Berilsnya stoknya nggak ada. Terus akhirnya keranjang belanjaannya tadi kita balikin lagi. Terus kita masuk ke Maidin. Di dalam Maidin kita nggak sempet record banyak karena kita sibuk ambil-ambil barang belanjaan. Tapi ternyata di sini juga nggak ada coklat Berilsnya. Akhirnya kita putusin untuk ke Beril Store di New Central. Tapi sebelumnya kita beli makan dulu karena lapar belum makan. Apa ini, Kita beli martabak? taco di sini. Terus kita duduk di tangga sebelah untuk sedap makan. Ini kali di ini pinggiran ya, nampaknya. jadi nggak ganggu orang jalan. Terus tiba-tiba kita udah sampai Berils. Ini dia Berilsnya. Coklat ini kalian harus cobain dan wajib kalian beli kalau ke Malaysia. Coklat Berils ini tuh enak banget, rasanya premium. Terus ada banyak banget varian rasanya. Bahkan ada rasa sisal, matchamin, terus rasa durian. Ada juga yang unik. Ini tuh ada coklat rasa cola. Sebelum pulang kita mampir dulu ke Family Mart. Ini aku dibelanjain loh sama Lucy. Aku makan oden Family Mart. Ini aku sering banget beli ya, dan sering banget masuk video aku karena ini enak. Terus ini juga kesukaan aku, es krim matcha Family Mart. Kalian juga suka ini nggak guys? So itu dia video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow. Thank you. Nah macam itulah geng, kuliner dan tempat wisata di Malaysia. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Di Kuala Lumpur itu sudah beberapa tempat, banyak tempatnya. Dan memang Malaysia ini tak seberapa luas, tapi mempunyai banyak kekayaan dan patut yang harus kita kunjungi. Apalagi buat orang yang belum pernah pergi ke luar negeri,
cobalah pertama kali Malaysia menjadi pilihan ke luar negeri, karena Malaysia dengan budget yang pas-pasan bisa mendapatkan kepuasan yang maksimal. Semoga dengan video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.